Rezim pucat total. Surya Paloh dan Ahmad Syahiku temui Habib Rizik dan beri komando begini. Saya kira belum sampai ke situ ya, karena tadi tambah satu lagi sebagai unsur kejutannya yaitu Andika, walaupun katanya secara kuantitatif kalah misalnya dari beberapa kandidat lain, tapi mengatakan ada pendekatan kualitatif. Nah, dalam konteks hari ini misalnya Reinhardt, saya membaca bagaimana suasana hati antara PKS dan Nasdem itu sama-sama cocok. Bang Iqbal tadi sudah puji-puji betul itu Nasdem punya visi misi. Begitupun PKS juga nyatakan hampir memiliki visi yang sama tentang siapa capresnya. Kalau kita melihat angka-angka kuantifikasi, Reinhardt, bahwa antara basis pemilih PKS dengan membangun bangsa ini ke depan. Saya melihat kayak Anies misalnya banyak disebut dulu terasosiasi dengan PKS lebih lama karena pilkada DKI. Tapi belakangan juga kembali ke Nasdem. Lalu sejarah Nasdemnya diangkat lagi deklarasi ormas ya. Yang ingin kita gambarkan di sini memang betul bahwa terlihat Nasdem itu mencoba membuat rumusan yang sangat menarik. Yang pertama, dia adalah yang paling terdepan atau paling awal menominasikan Anies Baswedan, Ganjar, maupun seperti biasa, ini menarik. Sebuah rakernas tidak hanya mengeluarkan nama-nama yang sudah ditebak orang, oh ini pasti Anies dan Ganjar. Tidak. Hasto PDIP sebutkan 7 prestasi Anies Baswedan apa? Pasti bingung jawabnya. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto mempertanyakan prestasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang saat ini disebut sebagai calon presiden potensial. Dia mengatakan prestasi merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih pemimpin masa depan, termasuk soal calon presiden. Jadi kalau ada orang berbicara si A, si B, tanya saja prestasinya. Pak Anies sebutkan 7 prestasinya apa. Misalnya begitu, pasti bingung jawabnya saudara-saudara sekalian. Ujar Hasto lewat keterangannya Jumat 22 Juli 2022. Anies merupakan salah satu dari 3 capres rekomendasi Partai Nasdem. Kendati kinerja Anies banyak dikritik, Anies masuk dalam deretan 3 capres potensial yang menempati elektabilitas teratas versi sejumlah lembaga survei. Pakar politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyebut, belakangan Anies mulai menunjukkan beberapa prestasi yang menyebabkan elektabilitasnya naik. Faktor prestasi yang akhir-akhir dilakukan di Jakarta oleh Anies, misalkan yang terbaru soal JIS, Jakarta International Stadium, itu kan menjadi prestasi yang membanggakan. Tidak semua gubernur bisa melakukan itu dan Anies bisa membangun stadion yang bertaraf internasional. Ujar Ujang Senin 27 Juni. Selain karena pembangunan JIS, Ujang menyebut suksesnya perhelatan Formula E yang sempat jadi polemik pada awal Juni 2022 juga membuat elektabilitas Anies moncer. Acara tersebut juga yang membuat wacana duet Puan Anies dimunculkan sejumlah kalangan elit politik. Usai melihat kebersamaan Ketua DPP PDIP dan Gubernur DKI Jakarta itu di ajang Formula E pada Sabtu 4 Juni 2022. Puan dan Anies duduk bersisihan menonton gelaran balap mobil listrik tersebut. Namun Hasto menyebut partainya tidak tertarik mengusung tokoh di luar partai dan lebih mengutamakan mengusung kader internal di Pilpres 2024. Sebagai partai yang dua kali menang pemilu berurutan, tentu saja PDIP berjuang agar kader PDIP dapat menempati posisi terbaik dan diperjuangkan sebagai calon presiden PDIP tidak mudah tergoda untuk mencalonkan pihak lain karena dalam perspektif kepartaian idealnya menyiapkan calon pemimpin itu melalui proses kaderisasi partai, ujar Hasto Kamis 21 Juni. Selain itu, Hasto berkali-kali menyebut PDIP dan Anies Baswedan memiliki basis pendukung yang berbeda. Ia menyebut ideologi kedua pihak tersebut pun berlainan. Kami melihat jangan sampai ada pasangan calon yang diusung dari basis pemilihnya yang tidak mungkin memiliki tidak temu karena pandangan ideologisnya, ujar dia.